Yes, semoga sampai di Bahrain dengan selamat. FC Dallas pastikan Maarten Paes bela timnas Indonesia. Semoga saja bisa terwujud. Maarten Paes optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Begini penjelasan dari Maarten Paes. Madampang cemburu dengan Erick Thohir. Usai timnas Indonesia jadi anak kesayangan FIFA. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Wow, sangat tak terduga. Market value timnas Indonesia bisa kalahkan Cina. Lah kok bisa? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Justin Hubner dicoret dari timnas Indonesia. Justin Hubner, salah satu bek berbakat yang dimiliki timnas Indonesia, harus menelan pil pahit karena cedera yang dialaminya. Namanya dicoret dari daftar skuad timnas Indonesia yang akan bertanding dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pengumuman resmi PSSI, pelatih Shin Tae-yong telah memilih 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi dua laga krusial melawan Bahrain dan Cina. Namun sayangnya Hubner harus absen karena masalah fisik yang dialaminya. Cedera yang dialami Hubner menjadi berita yang mengecewakan bagi para penggemar timnas Indonesia. Meski demikian, sang bek tidak kehilangan semangatnya. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Justin Hubner menyampaikan pesan penuh dukungan kepada rekan-rekannya di timnas. Hi Garuda fans, saya hanya ingin mengabari kalian bahwa saya tidak dapat bergabung dalam game melawan Bahrain dan Cina karena cedera saya, tulis Hubner pada Rabu 2 Oktober 2024. Meskipun absen, Hubner menunjukkan sikap yang positif dan tetap mendukung penuh timnya. Saya berharap yang terbaik untuk tim dan saya percaya diri mereka akan mendapatkan hasil yang bagus, lanjutnya. Mantan pemain Cerezo Osaka ini dikenal dengan julukannya El Kartu Kuning karena gaya bermainnya yang agresif. Namun bukan rasa kecewa yang ditunjukkannya, melainkan optimisme bahwa ia akan segera pulih dan kembali lebih kuat di laga-laga berikutnya. Pertandingan melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Meski tanpa Hubner, dukungan dari sang bek tetap ada di hati para pemain dan penggemar. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Justin Hubner akan mempengaruhi performa timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. FC Dallas pastikan Maarten Paes bela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas Maarten Paes dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 meskipun tidak dari awal pemusatan latihan. Hal ini terjadi karena jadwal padat yang harus dijalani Paes bersama klubnya di Major League Soccer (MLS). Paes masih memiliki dua pertandingan penting bersama FC Dallas sebelum dapat terbang ke Bahrain dan bergabung dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. FC Dallas dijadwalkan melakoni laga melawan San Jose Earthquakes pada Kamis, 3 Oktober 2024 dan pertandingan terakhir musim reguler MLS melawan Portland Timbers pada Senin, 7 Oktober 2024. Setelah pertandingan melawan Portland, Paes akan langsung terbang menyusul timnas Indonesia pada hari yang sama. Klubnya FC Dallas mengonfirmasi bahwa Maarten Paes akan bergabung dengan skuad Garuda beberapa jam setelah laga tersebut selesai. Beberapa jam setelah FC Dallas memainkan laga terakhir musim reguler melawan Portland Timbers. Kiper Maarten Paes akan gabung timnas Indonesia untuk kali kedua sejak ia mendapatkan kewarganegaraan awal tahun ini. Demikian pernyataan resmi dari FC Dallas. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada Sabtu, 5 Oktober 2024 di Jakarta sebelum langsung bertolak menuju Bahrain pada malam harinya.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menjelaskan bahwa para pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung menyusul ke Bahrain, sementara pemain lokal akan dikumpulkan terlebih dahulu di Jakarta. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 (Oktober). Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta (Bandara Soekarno-Hatta), ungkap Sumarji kepada media. Garuda dijadwalkan menghadapi 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, diikuti laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Maarten Paes diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia dalam menghadapi 2 pertandingan krusial ini. Maarten Paes optimis timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Maarten Paes, kiper utama timnas Indonesia, menunjukkan keyakinan besar bahwa skuad Garuda berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ia melihat performa tim di bawah asuhan Shin Tae-yong sudah cukup kompetitif untuk bersaing dengan tim besar di Asia. Paes termasuk salah satu dari 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina, sebagai bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan digelar di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024, diikuti dengan laga tandang ke Qingdao Youth Football Stadium di Cina pada 15 Oktober 2024. Maarten Paes menyebut bahwa 2 pertandingan ini bisa menjadi dorongan moral yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Menurutnya, hasil positif dari kedua laga ini akan meningkatkan semangat dan kepercayaan diri tim untuk menghadapi sisa pertandingan kualifikasi. Saya pikir kedua pertandingan itu menjadi dorongan mental yang besar bagi kami untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia lainnya, ujar Paes dikutip dari laman resmi FC Dallas, Rabu 2 Oktober 2024. Ia juga menambahkan bahwa skuad Garuda kini sudah berada di level yang bisa bersaing dengan negara-negara besar peserta Piala Dunia. Maarten Paes sangat optimis timnas Indonesia mampu mewujudkan mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kami benar-benar dapat bersaing ketat dengan negara-negara Piala Dunia ini. Kami bisa melakukannya dan melaju hingga Piala Dunia di Amerika pada tahun 2026, ungkap kiper berusia 26 tahun ini. Paes juga menegaskan bahwa para penggemar timnas Indonesia sangat pantas untuk menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga di panggung dunia. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat grup C setelah berhasil meraih 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Jika mampu memperbaiki posisi hingga peringkat kedua, Indonesia otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi Elkan Bagot yang tak dipanggil Shin Tae-yong jelang lawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan tidak ragu untuk mengambil keputusan keras demi menjaga kedisiplinan dalam timnya. Hal ini kembali terlihat dalam kasus Elkan Bagot, bek berdarah Inggris yang saat ini sedang tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Setelah Piala Asia 2023 pada Februari lalu, Elkan Bagot tampaknya dicuki oleh Shin Tae-yong dan ada alasan kuat di balik keputusan tersebut. Elkan Bagot yang absen dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia sejak Maret 2024 karena cedera, ternyata menghadapi masalah yang lebih besar daripada hanya cedera. Shin Tae-yong diyakini masih menyimpan rasa kesal terhadap pemain bertinggi badan 196 cm ini karena insiden pada Mei 2024. Di mana Elkan menolak bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang saat itu sangat membutuhkan tenaganya untuk playoff Olimpiade Paris 2024. Sikap tidak disiplin ini tidak hanya mencederai kepercayaan Shin Tae-yong, tetapi juga membuat posisi Elkan di timnas menjadi sangat rapuh. Ketegasan Shin Tae-yong dalam mengelola disiplin di timnya sudah menjadi ciri khasnya.
Pelatih asal Korea Selatan ini menuntut komitmen penuh dari setiap pemain, dan ia tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti arahannya. Dalam kasus Elkan, tampaknya keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya dalam beberapa kesempatan adalah bentuk dari pelajaran disiplin yang harus diterima sang pemain. Elkan Bagot yang saat ini juga tengah berjuang pulih dari cedera kaki berada dalam situasi yang sulit. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce bahkan mengungkapkan bahwa Elkan masih harus memakai sepatu bot medis dan absen dari 6 pertandingan klub terakhir. Ini menambah tekanan dalam kariernya baik di level klub maupun tim nasional. Namun jika Elkan ingin kembali bersinar di timnas Indonesia, tampaknya ia perlu meminta maaf kepada Shin Tae-yong dan memperbaiki hubungannya dengan sang pelatih. Shin Tae-yong meskipun tegas tidak dikenal sebagai pelatih yang menyimpan dendam. Disiplin adalah hal utama baginya dan jika seorang pemain menunjukkan perubahan sikap dan komitmen, pintu untuk kembali mungkin akan terbuka. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Shin Tae-yong ini sudah tepat? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Madam Pang cemburu dengan Erick Thohir usai FIFA lakukan ini di Indonesia. Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, secara terbuka mengungkapkan rasa cemburunya terhadap Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, setelah melihat perhatian khusus yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Kecemburuan ini muncul setelah FIFA memutuskan untuk membuka kantor cabang di Jakarta, sebuah langkah yang menandakan bahwa Indonesia kini menjadi sorotan utama di kancah sepak bola internasional. Keputusan ini bukan hanya prestasi besar bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan betapa besar potensi yang dilihat FIFA dalam sepak bola Indonesia. Madam Pang mengungkapkan rasa kagumnya saat berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erick berbagi pengalamannya dalam membangun roadmap untuk transformasi sepak bola Indonesia. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari FIFA dan pemerintah Indonesia yang turut serta dalam membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Saya pikir Indonesia adalah negara terpilih di Asia, FIFA membuka kantornya di sini, saya sedikit cemburu soal ini, ungkap Madam Pang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian FIFA yang begitu besar kepada Indonesia telah membuat Thailand sebagai negara tetangga satu kawasan merasa tertinggal. Meskipun demikian, Madam Pang tidak hanya menunjukkan kecemburuan, tetapi juga rasa bangga terhadap pencapaian Indonesia yang telah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Madam Pang juga memberikan apresiasi kepada Erick Thohir atas kepemimpinannya yang berhasil membawa Indonesia ke tahap ini. Ia bahkan mengusulkan adanya kerjasama lebih lanjut antara Thailand dan Indonesia dalam bidang sepak bola, termasuk kemungkinan menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan olahraga di kedua negara. Rasa cemburu yang diungkapkan Madam Pang sebenarnya mencerminkan betapa pentingnya perhatian FIFA terhadap Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk berkembang lebih jauh. Dan dukungan dari Badan Sepak Bola Dunia tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terus maju. Market value timnas Indonesia kalahkan Cina dan negara ASEAN. Timnas Indonesia kini berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dalam hal market value atau nilai pasaran timnya. Berkat program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI, nilai pasaran timnas Indonesia melonjak signifikan hingga mencapai 426,28 miliar rupiah. Peningkatan ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-8 di Asia, mengungguli negara-negara dengan tradisi sepak bola yang kuat seperti Cina, yang hanya memiliki nilai pasaran Rp173, 82 miliar, dan Qatar yang berada di bawah Indonesia dengan Rp347, 20 miliar. Dengan nilai pasaran sebesar ini, Indonesia tidak hanya mendominasi di ASEAN, tetapi juga mulai menunjukkan kekuatan di tingkat Asia. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia jauh lebih unggul. Thailand misalnya hanya mencatatkan nilai pasaran sebesar Rp111,68 miliar, sementara Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan pesat memiliki nilai Rp118,63 miliar.
Hal ini membuktikan bahwa Indonesia saat ini menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan dalam sepak bola regional. Kesuksesan ini tidak terlepas dari langkah-langkah strategis PSSI dalam merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri melalui program naturalisasi. Pemain seperti Mas Hilgers dan Liano Reijnders telah memberikan kontribusi besar bagi tim nasional. Kehadiran mereka memperkuat berbagai lini dan membawa pengalaman bermain di kancah internasional yang sangat penting bagi Garuda dalam menghadapi kompetisi di level yang lebih tinggi. Selain itu, dengan rata-rata usia pemain yang relatif muda, yaitu 25 tahun, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Pemain muda ini memiliki waktu yang cukup untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan berkontribusi lebih banyak bagi tim. Program pengembangan pemain muda lokal juga terus digenjot untuk memastikan kesinambungan prestasi di masa mendatang. Kedepannya, jika Indonesia mampu mentransformasikan nilai pasaran yang tinggi ini menjadi prestasi di lapangan, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin mendekati level elit sepak bola Asia. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran, yang selama ini mendominasi peta sepak bola Asia. Kata Liano Reijnders usai dipanggil timnas Indonesia. Liano Reijnders merasa sangat bangga dan antusias setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Perasaan bahagia ini ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Tak lama setelah diumumkan sebagai bagian dari skuad timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahannya, Liano menyatakan dengan bahasa Indonesia bahwa ia tidak sabar untuk mengenakan jersey merah putih dan tampil bersama timnas Indonesia. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia. Sampai jumpa, tulis Liano di Instagram menunjukkan rasa bangganya yang besar atas kesempatan membela tanah leluhurnya di pentas sepak bola internasional. Perjalanan Liano untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia tidak datang secara instan. Bersama rekannya Mas Hilgers, mereka berdua baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dengan pengambilan sumpah menjadi WNI di KBRI Belgia pada akhir September. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses karena keduanya sedang aktif berkarier di Liga Belanda. Liano bersama PEC Zwolle dan Mas Hilgers di FC Twente. Bagi Liano menjadi WNI bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebuah momen emosional karena dirinya memiliki darah Indonesia dari pihak ibu dan kakeknya. Kakeknya, Jantje Lekatompesci, lahir di Jakarta dan ibunya, Angelina Shana Lekatompesci, juga berasal dari Indonesia. Tak hanya itu, Liano juga menikah dengan seorang wanita berdarah Indonesia, semakin menguatkan ikatan emosionalnya dengan negeri ini. Dengan resmi menjadi WNI, Liano kini siap memperkuat timnas Indonesia dalam ajang-ajang penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana Indonesia melawan Bahrain akan digelar pada 10 Oktober mendatang di Stadion Nasional Bahrain, dan beberapa hari setelahnya, Indonesia akan bertandang ke Cina. Harapan besar kini tertuju pada Liano dan Mas Hilgers untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi sepak bola Asia dan dunia. Bisa kalahkan Cina dan Bahrain, peringkat timnas Indonesia meroket. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meroket dalam peringkat FIFA jika berhasil memenangkan 2 laga penting melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat 129 dunia, namun potensi untuk naik 9 peringkat ke posisi 120 terbuka lebar jika mereka mampu meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut. Pertandingan pertama akan digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024, di mana Indonesia akan menghadapi tim tuan rumah Bahrain. 5 hari kemudian, pada 15 Oktober 2024, timnas Indonesia akan bertandang ke Cina untuk melawan Tiongkok di Qingdao Youth Football Stadium.
Berdasarkan analisis dari Football Ranking, kemenangan atas Bahrain diperkirakan akan menambah 16,89 poin bagi Indonesia, sementara kemenangan melawan Cina akan menambah 15,55 poin. Jika kedua hasil tersebut diraih, Indonesia akan memperoleh total 1.156,61 poin, cukup untuk naik ke peringkat 120 dunia. Kenaikan peringkat ini akan menggeser 9 negara lainnya, termasuk Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Libya, dan Sudan. Ini bukan hanya kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga merupakan bukti nyata dari peningkatan performa skuad Garuda di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong serta hasil dari berbagai program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Selain meraih kenaikan peringkat FIFA, kemenangan atas Bahrain dan Cina juga akan semakin memperkuat posisi Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 2 poin. Dan kemenangan dalam 2 laga ini akan membuka jalan yang lebih lebar bagi skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia berpotensi mencetak sejarah baru dengan meraih peringkat yang lebih baik di dunia dan membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia. Ini adalah momen penting yang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional.